pemeriksaan tadi menjalankan pemeriksaan seperti apa? Alhamdulillah lancar dan cepat pertanyaan aja sih ya. Cepat pertanyaan makanya cepat. Terkait apa Kak? Heeh. Terkait apa aja? Data pribadi. Yang ilegal akses itu ya? Iya. Iya. Kak Inara kemarin kan sempat bilang katanya mau negosiasi. Apakah ini termasuk dalam salah satu poin negosiasi nggak sih buat pencabutan ilegal akses ini? Kenapa masih berjalan gitu? Apa Iya. dibicarakan nggak sih? Ya itu juga makanya saya bingung, kemarin kan udah sempat ketemu perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita berdua. Kok jadi nggak kelar-kelar ya, karena kan di awal maunya kan dia damai, sama-sama damai. Dia bilang nggak mau ngasih waktu 2 hari, ternyata jadi udah hampir 20 hari ya nggak selesai gitu. Jadi ya apa ya, saya juga bingung maunya apa dia. Sempat mempertanyakan juga nggak sih Kak ke pihak sana Kak, kenapa tidak masih ada proses hukumnya, belum ada pencabutan. Oh ya. Lagi diusahakan, kita memang cari jalan berdamai dengan mereka gitu tadinya. Saya mengundang Firgon tapi Firgon nggak datang gitu. Saya WA nggak dijawab. Saya mau adakan bentuknya persuasif dengan mereka gitu. Apa sih mau mereka gitu. Cuma kan dari mereka bikin statement terus, bikin video terus, menghina-hina kita gitu kan. Bilang hina, nothing lah apa gitu. Tapi buat saya ya udahlah, maksudnya apa sih dan pikiran mereka gitu. Kenapa sih masih panjang-panjang gitu. Apa sih kekurangan kita gitu. Waktu nikahnya aja Firgon nggak punya duit, saya yang modalin loh. Ya kan nikah di Grand Wish ya nak ya. Itu saya yang modalin gitu. Cuman ya Firgon nggak inget gitu dengan kebaikan kita, datang ke Kelapa Gading dengan minta memohon sama saya juga sama keluarga. Tapi dulu kan memang Firgon juga nothing juga ibaratnya kan, nggak ada apa-apa gitu. Cuma memang jangan diumbar-umbar kayak gitu kan, malu-malu ngapain gitu. Kan orang kan pasti kan roda berputar ya gitu. Maksud saya setuju aja sih. Cuman ya kedepannya ini makanya kemarin katanya Ina sama adik saya sudah ketemu sama omnya tuh. Katanya 2 hari katanya ya sama sendirian. Katanya mau diadakan nanti ya dah mau cabut berkas semuanya. Tapi nyatanya dulu 2 hari nggak ada. Bahkan diblokir dia. Iya, bahkan nomor telepon adik saya semua diblokir. Mestinya kan mereka kan kasih apa ya, tindak lanjut yang baik lah gitu ke kita. Besar hati. Iya. Tapi itikat baik kedua belah pihak untuk negosiasi itu disampaikan nggak sih ke penyidik bahwa udah ada itikat baik nih, kita udah mau berdamai sebenarnya? Sudah. Tadi sampaikan. Sudah, bahkan kan maksudnya jadi kita bisa lihat lah dari sosmed aku kan ada foto kita berempat gitu ketemu, dan memang pertemuan itu sudah beberapa kali, bukan cuma sekali doang, 3 kali. Cuman yang terakhir itu kan kita diajak ke SCTV Tower, ke tempat kantor manajemennya, temen ternyata aku nggak dikasih naik kan, nggak dikasih ketemu sama yang berkaitan di sana ya. Jadi aku nggak tahu selama 3 jam hampir 4 jam percakapan mereka ngomongin apa. Aku sama abang aku ya nunggu aja di bawah, nggak jelas gitu nasib kita. Izinkan naik itu kenapa kamu juga? Nggak tahu, aku kan nggak tahu maksudnya ada putusan apa yang mereka buat, ada maksud apa, tujuan apa sebenarnya di balik itu, aku nggak tahu. Itu persisnya kapan, Kak? Kenapa? Itu yang persisnya kapan yang mau Yang ketemu di dilarang. SCTV yang kakak dilarang di kantornya itu? Tanggal berapa ya? Mungkin 2 minggu lalu, 2 minggu lalu. Sekitar 2-3 minggu yang lalu. Iya. Kak Inara mungkin cukup kecewa juga nggak sih Iya. Dari negosiasi kemarin Nggak bisa berbuah dibilang hasil. sia-sia, nggak berbuah hasil. Kecewa juga sih. Kecewa tapi nggak kaget karena sejauh aku berumah tangga sama Firgon memang dia agak susah kalau untuk ngambil keputusan. Nah, sejauh ini kamu pengen apa lagi? Maksudnya pengen bertindak apa lagi nih kan? Sepertinya sudah tutup, maksudnya sudah tidak ada komunikasi lagi kan di antara kalian. Nah, selanjutnya mau apa lagi? Ya kita lihat aja lah gimana ke depannya.
Berarti komunikasi sudah benar-benar putus ya Kak dengan pihak Virgon sampai dengan saat ini? Sepertinya begitu sih. Iya. Sepertinya begitu ya. Diputuskan sebelah pihak. Berarti dari pihak sana sudah menutup ya? Seperti itu. Ya, gitu. Tapi kalau dari pihak Kinara sendiri mungkin udah ada berapa yang dicabut nggak sih, kayak gugatan atau apa? Udah ada pencabutan belum sih? Ya justru itu kan kita mesti sama-sama kan kalau untuk cabut mesti bareng. Ya gimana kalau cuma ada saya doang? Bisa cuma etiket baik itu kan harus dari kedua belah pihak, nggak bisa cuma sebelah pihak doang. Ya harapannya ya teman-teman media atau teman netizen bisa bantu lah mungkin untuk pihak Virgon untuk apa ya mau berbesar hati lah gitu. Kak Inara, minta sedikit tanggapan dong Kak, yang perihal yang di Instagram yang kan terlihat netizen bilang bahwa kakak terlihat rambutnya itu seperti apa sih Kak? Itu cukup ramai nih Kak, minta komen gitu. Itu gimana Kak? Oke. Nggak sengaja aja gitu kakak tahu. Nggak ada rambut siapa? Oke. Oke. Berarti memang itu tidak ini ya Kak, tidak terlihat sama sekali auratnya. Iya. Kak Nera, dirimu mungkin cukup capek nggak sih Kak terkait dengan kasus ini yang bisa dibilang itu cukup panjang dari tahun kemarin hingga sekarang? Capek, pengennya udahan, apalagi ini udah bentar lagi mau masuk bulan puasa kan, ngapain sih, kita pengennya fokus ibadah aja gitu kan. Dengan adanya kasus ini bergulir terus kan jadi ngurang-ngurangin pahala ya. Ya aku berharap sih maksudnya bukan cuma, semoga ya Islamnya bukan cuma di KTP aja gitu loh, benar-benar diterapin gitu. Tapi kalau dari abang gimana nih bang? Iya. Mungkin kelanjutannya? Ya dari kita tadi terima kasih untuk Bang Bara ya, Bang Bara sebagai penyidik sudah objektif menilai kasus ini. Dan ini kan murni masalah pribadi ya, masalah keluarga. Dan kami juga cukup kaget ternyata laporan dari Bapak Virgon terkait data pribadi yang diungkap itu dibenarkan oleh dia. Berarti kan dia setuju dengan isinya, dengan perselingkuhan yang terjadi gitu. Tapi kami menyayangkan dari Bapak Virgon kok sebagai pihak yang harusnya berbesar hati mengaku salah malah terus melawan kami terus gitu. Itu yang menjadi poin kami. Tapi kami lihat ya dari pihak Polda Metro Jaya pasti akan sangat objektif lah dalam menilai kasus ini. Oke. Bang, Saat ini ini pihak tahapannya udah sampai mana sih bang? Apa udah sidik atau masih penyelidikan untuk saat ini? Sudah sidik. Udah naik sidik ya bang? Tapi belum ada penetapan mungkin status. Tidak ada. Oke, Bang, sampai saat ini tuh pihak Kak Inara aja itu ya masih terlihat mondar-mandir Polda gitu kan. Apa emang dari pihak sana belum ada pemanggilan atau seperti apa sih Bang? Dari pihak sana tadi kami tanya juga sudah ada BAP dari Bapak Iya, Virgon harusnya ya. kan ada BAP atau Cuman mungkin saksi tidak dan lain. terpublikasi ya. Oh, berarti memang sudah ada memenuhi panggilan ya dia Iya. ya ke sini ya. Cuma kami menyayangkan kok niatnya kayak mau menjarakan mantan istri sendiri gitu loh. Oh. Ini kan ibunya anak-anak, kenapa mau dipersulit lagi gitu? Udah sulit, makin sulit. Agenda berikutnya kapan Bang? Belum tahu. Belum tahu, nanti kami koordinasi dulu. Kalau dari Kak Nera sendiri ada Iya. nggak sih pesan untuk Bang Virgon? Jika Merasa melihat dipersulit nggak sih Kak? Tadi kan Bang Ajina bilang maksudnya ya bertele-tele terus nggak Dengan pihak ini. pihak sana pihak Bang Virgon. Kalau udah kegiatan kayak gini berarti mempersulit kan? Gitu kan, tindak tanduk dia kan berarti kan buat saya nggak gentle gitu. Kita panggil, kita telepon, tetap nggak diangkat juga, berarti kan dia mempersulit kan gitu. Kemungkinan memang dia mau putus hubungan di sini gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih, kita akan hadapi terus sih apapun juga ini tangan. Aku yakin sih apa ya, dia kan bikin lagu tuh buat anak. Harusnya sebagai bapak yang bijak, dia juga harusnya tahu bahwa menyakiti ibu dari anak-anak juga bukan perbuatan yang mulia, yang bijak, yang bisa ditiru sama anak-anak. Bukan merupakan suatu contoh yang baik buat anak-anak gitu. Lagi sampai mempersulit keadaan ibunya, bukan cuma mempersulit nafkahnya aja yang sudah turun putusan di pengadilan. Berapa yang ditransfer, berapa? Nggak usah deh yang ditransfer yang sesuai dengan putusan pengadilan, yang benar-benar secara fakta aja deh. Bulan anak-anak 75 transfer 20, sisanya kalau bukan saya harus kerja gimana? Sekarang masih harus saya mau menjarakan saya. Kayak saya nggak tahu
tahu ya itu dia dan orang-orang di sekelilingnya ini ngomong apa. Cuman saya yakin netizen dan orang-orang, terutama ibu-ibu seluruh Indonesia juga pasti paham bahwa apa yang kita lakukan itu benar-benar untuk mempertanyakan kebenaran apakah pasangan kita ini benar melakukan selingkuhan itu, bukan? Kemudian kita melakukan itu juga apa ya mau seperti apa lagi, karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, dan dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, Melindungi semuanya nutupin keberadaan dia. Aku gak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal dekat selama ini, aku percaya sama ini, aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persengkongkolan terhadap tindak kejahatan? Di mana hati nurani kalian? Apa sih sebenarnya agama yang kalian anut sampai segitunya kalian sama sekali nggak mau memediasi suami istri yang sedang bertikai, sampai masalah ini berlarut-larut segini lamanya? Anak-anak menanyakan bapaknya di mana, masih belum cukup juga, masih harus memenjarakan ibunya. Coba tanyakan ke hati nurani kalian. Itu aja dari saya. Beda, mungkin Setara sendiri menanyakan apa sih terkait ayahnya. Kan sudah besar nih, udah ngerti, udah lihat sosmed gitu Kak. Saya nggak bisa berbuat apa-apa atas semua asumsi yang anak-anak saya mungkin nanti akan berpikir tentang bapaknya, karena mereka itu manusia, mereka punya pemikiran juga, mereka anak-anak yang cerdas, dan mereka nggak butuh lirik lagu, mereka butuh perbuatan, action yang nyata dari seorang ayah yang bertanggung jawab, yang punya hati nurani, yang bisa menghargai ibunya. Itu sih, itu aja. Terima kasih semuanya. Tambahan dari Iya, boleh Bang. dari lawyer sih, tadi kami terima kasih ya karena dari Pak Henry Umbara dari penyidik mengizinkan untuk Instagram Ibu Inara masih boleh digunakan untuk mata pencaharian, menjalankan kontrak-kontrak selama ini, jadi tidak disita gitu loh. Dengan kejadian ini kan masa Bapak Firman tidak berpikir kalau Instagram Ibu Inara sampai disita oleh polisi, nanti anak-anak seperti apa gitu. Negara kita ini udah negara kedua yang fatherless kan. Itu Pak Erick Thohir yang mengatakan sendiri. Masa mau diwujudkan lagi negara fatherless ini? Bang, sesama lawyer udah ada omongan belum sih? Jadi saya udah komunikasi tapi tanggapannya tidak serius. Oh, sama lawyer juga nggak ada? Nggak ada apa-apa gitu? Tidak serius. Terakhir kan update-nya mereka mau restoratif justice dengan kita kan, tahun lalu itu. Tapi sampai sekarang belum ada. Jadi kami juga berharap besar lah penyidik. Oke. Merasa digantung ya Bang berarti? Iya, merasa digantung. Jadi tidak ada kepastian hukum juga untuk klien kami. Oke. Ya, terima kasih.